Saudara, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa ya. Tuhan, kami tahu mungkin di antara kami ada yang gelisah oleh karena ada orang yang kami kenal yang sedang tertular akan virus yang menakutkan ini. Tetapi mungkin juga ada banyak di antara kami yang tidak peduli. Bahkan di antara kami yang tidak pernah memikirkan mengenai pergumulan daripada seluruh manusia yang ada di dunia saat ini. Tuhan, ampuni kami oleh karena kami kadang-kadang hidup tanpa mengerti bagaimana kami memakai iman kami di tengah kehidupan nyata yang kadang-kadang tidak mudah. Kami percaya bahwa kami harus berdoa. Berdoa untuk kebijaksanaan dari pemerintahan, dari semua negara. Untuk tahu bagaimana belajar mensikapi dengan lebih baik akan tersebarnya akan virus yang menakutkan ini. Yang merupakan pembunuh diam-diam yang kadang-kadang di luar dugaan sudah hadir di dalam diri kami atau orang yang kami kasihi. Tuhan, tolong juga gereja supaya waspada, supaya tidak menjadi kelompok daripada orang-orang yang oleh karena kenaifannya sehingga menjadi sarana daripada tersebarnya akan virus ini. Tuhan, pimpin gereja kami di sini. Jikalau saat ini kami secara khusus ingin memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan di dalam kaitan dengan topik yang memang sudah dipilih oleh pimpinan gereja ini, yaitu memikirkan mengenai apa yang Tuhan wariskan kepada orang percaya. Kiranya kami betul-betul mau belajar, Tuhan. Sehingga iman kami tidak stagnan, tetapi iman kami dengan dinamis, kami meresponi akan kebenaran-kebenaran yang memang Tuhan sediakan bagi kami dengan lebih dewasa di dalam kewaspadaan kami. Tolong kami semua termasuk hamba-Mu yang hina ini, Tuhan. Oleh karena kami mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini hanya untuk Tuhan. Kami menyanyi untuk Tuhan. Dan sekarang pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga mempersembahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, saya diminta oleh gereja ini untuk mengkhotbahkan tema yang saudara tahu, yang diberikannya dalam bahasa Inggris, saudara, inheritance on earth. Jadi artinya apa yang Allah itu wariskan kepada kita orang Kristen di bumi ini. Jadi saudara, saya juga diberikan ayat yang perlu dibaca dan dipakai sebagai dasarnya. Yaitu dari Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang 20. Saudara. Jadi ini merupakan kata-kata Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Dan kepada murid-muridnya dia mengatakan kalimat seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, ini adalah ayat yang dipilih
dari hamba Tuhan di tempat ini untuk memikirkan mengenai inheritance on earth. Jadi apa yang sebetulnya Allah itu wariskan bagi kita orang Kristen di dunia ini? Apa yang sebetulnya saudara pikirkan yang mendengarkan tema seperti ini? Yang pertama kali ketika saya mendapatkan topik ini, saya berpikir heran sekali ya. Oleh karena di dalam perasaan dan pikiran saya seolah-olah tidak responsif begitu. Ngapain memikirkan topik-topik seperti itu? Padahal saya seorang hamba Tuhan. Kenapa saya tidak responsif? Oleh karena sebetulnya topik-topik yang sebenarnya diberikan Tuhan secara abstrak seperti ini. Ini merupakan sesuatu topik yang tidak menjadi makanan dari pikiran dan jiwa manusia yang bisa kita chew, kita digest dengan mudah. Tetapi saya akan mencoba memulai dengan apa yang saya pikirkan dengan diri saya sendiri. Sehingga saya mulai berpikir kalimat seperti ini. Jadi ngapain sih menjadi orang Kristen? Dan saya jawab sendiri, apa itu artinya jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa gunanya percaya kepada Tuhan Yesus? Ya supaya diselamatkan. Loh apa itu keselamatan? Ya supaya kita ini setelah meninggal dunia, kita itu masuk ke dalam surga. Bukankah Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal ke-14, bahkan dalam Yohanes pasal ke-17, bahwa kita ini sebetulnya bukan milik dunia. Kita itu milik kerajaan surga. Sehingga Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana kamu berada, di situ juga aku berada. Tuhan yang menciptakan dunia yang seperti ini. Yang setelah jatuh di dalam dosa pun, saudara dan saya menyukai. Sehingga terlalu at home kita. Terlalu kerasan kita di dunia ini. Sehingga mau mati itu kita takut. Kita ingin tinggal hidup di dalam dunia yang sebetulnya sudah rusak ini. Tanpa kita waspada. Dia yang menciptakan dunia yang begini indah sebelum jatuh dalam dosa. Masakan kita itu tidak percaya? Bahwa dia menyediakan surga yang entah berapa puluh, berapa ratus kali is more beautiful daripada hidup di dunia ini. Dan itu adalah apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan sekarang persoalannya. Masalah inheritance. Itu masalah nanti di surga nanti. Tetapi sekarang topiknya adalah inheritance on earth. Sekarang. Jadi pada masa saudara masih hidup seperti ini, saudara mewarisi apa? Nah, sehingga ini merupakan sesuatu yang tidak selalu ready otak kita itu memikirkan. Nah, saya melihat di dalam Alkitab, ada beberapa bagian dari Alkitab itu yang bicara mirip-mirip, saudara-saudara. Nah, khususnya di dalam khotbah di bukit, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, Yesus mengatakan kalimat berbahagialah kamu yang lemah lembut. Kamu akan mewarisi bumi. Kata yang sama. You will inherit the earth. Tetapi diberikan kepada yang lemah lembut.
Lemah lembut itu apa sih sebetulnya? Jatuh kepada pribadi yang bisa mengontrol emosinya. Yang bisa menghadirkan emosi yang terbaik. Ada ya? Jadi kemampuan self-control untuk purpose yang baik. Jadi orang yang seperti inilah. Yang tidak bernafsu. Untuk memuaskan akan seleranya sendiri. Keinginannya sendiri. Nah, cuma saudara, pada saat berbicara mengenai inheritance on earth. Ini pikiran kita sebetulnya itu ke sana, ke arah yang keliru. Saya minggu yang lalu itu secara khusus saya dengerin khotbah dari seorang pendeta. Pendeta yang gerejanya sekarang terbesar di PIK ini. Yang sebagian dari saudara itu anaknya pindah ke sana. Kebetulan ada di TV, saya dengerin. Mulai dari permulaan sampai akhir. Saya bingung saudara, kok ada pendeta khotbah kayak gini gitu. Jadi memanipulir akan firman Tuhan. Berani memanipulir ya. Jadi memakai ayat dari Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Terus tekankan ke sana. Lalu dia menerangkan selama 1 jam khotbah itu. Allah itu tidak mengendaki kemiskinan. Allah mengendaki orang itu, orang beriman itu, hidup berkelimpahan. Sambil ngomong mengenai mobil, mengenai apa segala. Bingung saya gitu. Oleh karena di dalam pikiran saya, kalau orang ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ya, minimal kan pernah sekolah teologi ya gitu. Kalau sekolah teologi itu sekolah teologi di mana? Kok enggak ngajarin dia baca buku tafsiran? Ada puluhan macam buku tafsiran saudara. Kalau ngambil yang paling jelek aja. Paling jelek sudah. Dia kalau baca, sudah pasti enggak mungkin khotbah kayak gitu. Oleh karena semua tafsiran Alkitab itu harus memakai approach yang namanya hermeneutical approach. Cara menafsirkan Alkitab yang benar, yang konsisten. Dari ayat dari Kejadian sampai Wahyu, itu sambung menyambung menjadi satu kesatuan. Jadi kalau dia membaca tafsiran yang paling jelek sekalipun, tidak mungkin dia khotbah kayak gitu. Tidak mungkin sudah. Oleh karena Alkitab itu justru begitu real. Menjelaskan bahwa musuh yang paling jahat daripada keselamatan atau iman adalah nafsu. Keserakahan. Keinginan dunia. Jelas sekali dalam Alkitab. Kok sampai orang menekankan khotbah kayak gitu? Heran saya. Dan lebih heran lagi. Banyak sekali pengikutnya. Bahkan ada seorang anggota dari gereja ini yang saya kenal. Punya beberapa anak gak mau kebaktian di PIK. Gak mau kebaktian di Pluit. Ditanya ngapain? Bosen. Kenapa bosen? Oleh karena di PIK dan Pluit dijelaskan firman Tuhan yang sesungguhnya. Yang membuat manusia itu harus ngapain? Self-disiplin. Mematikan dosa. Pikul salib. Mendisiplin. Nah itu mereka mengatakan. Dengerin khotbah di PIK dan Pluit capek. Bosen. Yang senang khotbah-khotbah kayak gitu saudara. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan. 1 Yohanes pasal 2 mengatakan. Jangan kamu inginin apa yang ada dalam dunia. Dalam Matius pasal yang ke-6 disebutkan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 disebutkan. Cinta akan uang. Akar semua kejahatan. Di mana hartamu? Disitulah hatimu. Yang Yohanes pasal 4 disebutkan. Persahabatan dengan dunia. Perseteruan dengan Allah. Cuma terus saya bisa temukan ratusan ayat. Tidak mungkin saudara itu bisa mengkhotbahkan khotbah kayak gitu.
Jikalau membaca tafsiran yang paling jelek sekalipun. Tidak mungkin. Oleh karena berlawanan, saudara. Beritanya berlawanan dengan Alkitab. Tapi orang-orang suka mendengarkan karena apa? 2 Timotius itu mengatakan akhir zaman. Nanti orang akan mencari guru-guru yang bisa menyenangkan telinganya sendiri. Saudara bayangin. Yang mau dengar tuh yang kayak gitu, saudara. Tapi kalau Injil yang sejati tidak mau dengar. Oleh karena apa? Mesti mematikan dosa. Mana suka orang. Tetapi ini yang Tuhan itu datangkan. Lalu mungkin ada orang mengatakan, Pak Yakub, mau lihat dalam Alkitab. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan kan kaya-kaya. Abraham, Ayub, ya kan? Salomo, ya boleh aja silakan. Tapi pada saat yang sama Tuhan mengingatkan. Menyukai akan kekayaan itu, akar semua kejahatan. Plus, Lukas pasal 12 mengatakan, kepada yang diberi banyak, Tuhan menuntut banyak. You diberikan anugerah untuk 1 triliun. Bebanmu akan puluhan kali lebih besar dari orang yang diberikan hanya 100 juta. Nah, saudara harus hati-hati. Oleh karena itu Alkitab mengatakan semua cuma titipan. Tuhan Yesus memang juga pakai duit. Aneh ya. Tetapi dia juga mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Ya. Dan dia juga pakai bendahara. Tetapi pada saat yang sama Yesus ngomong kalimat apa? Jikalau kamu berdoa, katakan kepada Bapa di surga. Setiap hari ngomonglah, Bapa kami yang di surga, bla 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 bla. Lalu ngapain? Berikanlah kepadaku makanan secukupnya hari ini. Itu ajaran Tuhan. Yang Amsal Sulaiman pasal 30 mengatakan kalimat dengan jelas. Allah atau Tuhan, jangan beri kepadaku kemiskinan. Jangan sampai aku nanti menjadi pengemis, memalukan engkau. Tapi jangan juga beri kepadaku kelimpahan, Tuhan, jangan. Nanti aku lupa sama kamu. Berikanlah kepadaku makanan atau rezeki secukupnya. Ada dalam Alkitab. Jadi semuanya itu cuma fungsi untuk dipakai. Bukan dikekepin. Bukan supaya saudara nikmati sendiri. Tidak boleh begitu. Jadi kalau sampai inheritance on earth. Itu pengertiannya adalah kekayaan. Supaya kita nikmati. Seolah-olah sudah di surga sementara masih di bumi. Itu ajaran setan. Bukan ajaran Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 itu disebutkan. Maka setan itulah. Yang mencoba Yesus. Dan sampai mengatakan apa? Sembahlah aku. Semuanya aku akan berikan kepadamu. Ini setan yang ngajari. Yang 2 Korintus pasal 11. Yuk jangan salah mengerti. Pada akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Dan iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Pakai Alkitab. Bayangin. Pakai ayat Alkitab. Iya. Pakai nama Tuhan Yesus. Menyebut nama kasih. Menyebut nama mengenai berkat-berkat Tuhan. Tetapi dibingkokkan. Supaya saudara itu tidak menyukai lagi. Karya Allah yang sekarang sedang berlaku dalam hidupmu. Tidak menyukai lagi. Kamu tidak akan punya selera lagi. Karena karya Allah yang sedang berlaku dalam hidupmu. Membutuhkan self-disiplin. Kalau saudara itu tujuannya keselamatan hanya masuk surga. Pasti setelah saudara terima Kristus, Tuhan bawa ke surga. Pasti begitu. Tapi realitanya kan enggak. Di dalam Yohanes pasal 17, Yesus dalam doanya tuh ngomong apa? Bapa, jangan ambil mereka dari dunia. Meskipun dunia itu memusuhi mereka. Mereka bukan milik dunia lagi. Anak-anakmu ini loh. Jangan ambil dari dunia. Lindungi saja mereka dari yang jahat. Oleh karena mereka harus ada di dunia. Untuk mengerjakan sesuatu.
Yang disebut sebetulnya sebagai inheritance on earth. Makanya saudara perhatikan ya. Bicara mengenai warisan Allah diberikan untuk orang percaya. Nah saudara harus memahami. Sekarang kita hidup di dunia. Tuhan memberi warisan. Warisan apa? Apa yang paling bernilai di mata Allah? Sekarang diberikan kepada. Apa itu yang bernilai? Bagi Allah tidak ada hal yang lebih bernilai daripada melihat orang yang berdosa diselamatkan. Ya, satu orang diselamatkan, seluruh malaikat itu berpesta, bersuka cita luar biasa. Hal yang paling berharga di mata Allah. Sekarang ini diberikan kepadamu dan saya untuk ngapain? Untuk diwariskan. Kitalah yang nanti membawa berita ini. Oleh karena apa? Seluruh dunia ciptaan Allah sudah jatuh kepada belenggu dosa. Sehingga di dalam Roma pasal 8 disebutkan semua ciptaan Allah, bukan hanya manusia. Tapi semua aspek mengerang-erang minta dibebaskan dari jerat sia-sia. Di dalam Roma pasal 8. Sehingga Tuhan memberikan hak istimewa kepada siapa? Kepada anak-anaknya, orang percaya. Supaya ngapain? Supaya membebaskan semua karya Allah, ciptaan Allah ini dari dosa. Nah, ini disebut sebagai inheritance. Ini privilege, hak istimewa. Saudara ingat ketika Jokowi itu the second term, ya kan? Dipilih jadi presiden lagi. Selama lebih kurang 2 bulan, apalagi 1 bulan sebelum dia umumkan kabinet kerjanya. Waduh, di TV, di koran, luar biasa orang mikir ini bahkan itu, Bang. Dan ketika hari H tiba, saya melihat wajah manusia itu yang penuh sukacita. Nadiem Makarim. Lalu siapa? Erick Thohir. Ya kan? Lalu Dr. Terawan itu. Ya kan? Lalu bahkan Prabowo. Dan sebagainya. Persis seperti anak kecil. Saudara-saudara. Sukacita luar biasa. Kenapa dipilih? Rela keluarkan duit sebanyak-banyaknya. Rela, mengemis-nemis. Minta jatah. Padahal, kalau mau menjadi kabinetnya Jokowi, you akan dicaci maki orang. You harus kerja 24 jam sehari. Kok mau? Aneh ya, saudara. Oleh karena manusia itu punya dream of dignity. Jadi merindukan dirinya dihargai. Dan untuk itu, dia rela. Sekarang menjadi kabinetnya Jokowi, rela kayak gitu. Yuk menjadi kabinetnya Tuhan Yesus. Yuk rela apa enggak? Diberikan inheritance ini. Kamu jadi partnerku. Mengerjakan pekerjaan Allah yang maha dahsyat. Inheritance. Sementara kamu masih hidup di dunia. You mau terima apa enggak? Aneh. Ini untuk barang dunia. Untuk yang begitu manusia itu mau sekali. Tetapi untuk hal yang jutaan kali lebih penting. You ragu-ragu. Jadi what happened with you? Jadi apa kita? Ini orang beriman apa enggak sebetulnya? Masalahnya di mana sebenarnya? Dan apa dulu? Ya, sekarang kita tahu, tanya dulu. Yang Tuhan inheritkan itu apa sih? Oh ternyata ada 3 macam. Yaitu Tuhan mempercayakan kepadamu. Untuk mengerjakan pekerjaannya. Apa itu? Yang pertama tadi. Di dalam Matius pasal 28 disebutkan ayat 19 dan 20. Dunia ini masih dalam kegelapan. Begitu banyak orang
menuju kebinasaan. Ayo, jadilah ambassador of Christ. Kamu bawalah mereka itu kembali kepadaku. Menangkan jiwa mereka. Pergilah, beritakanlah Injil. Baptiskanlah mereka. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh. Ajar mereka segala sesuatu yang aku pernah ajarkan kepadamu. Jadi ini merupakan sesuatu yang sederhana seolah-olah. Kenapa? Setiap tahun di gereja ini selalu ada bidang, ada bulan atau apa? Misi. Sampai saudara hafal dan seolah-olah saudara pikir setiap kita diberikan hak untuk menjadi ambassador of Christ. Saudara, ketika saya sekolah di sekolah teologi pertama kali itu tahun 1965. Saya masuk STT Jakarta. Saudara tahu, tahun kedua saya diajarin sama kakak tingkat saya yang saleh, ya. Untuk ngapain? Belajar PI. Waduh, memakai 4 spiritual law. Jadi 4 hukum rohani. Dari Bill Bright. Itu dari Campus Crusade for Christ. Dia mengatakan kalimat sederhana aja. You mau mengabarkan Injil? Gampang. Pakai 4 ayat aja, sudah. Ayat yang pertama, katakan kepada orang itu. Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa. Kamu berdosa pada? Nah, lalu Roma 6 ayat 23. Kamu tahu enggak? Upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Lalu kasih ayat yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikianlah besar kasih Allah. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan hidup yang kekal. Kemudian kasih ayat yang keempat. Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu akan selamat. Waduh. Saudara, saat itu saya usia 17 tahun. Saya nekat sekali. Dulu pergi ke daerah Senen sana. Senen itu dulu daerah ada rel kereta api itu. Itu daerah pelacuran. Tapi kami nekat. Dan saya ingat sekali. Siapa aja kami injili. Ada seorang tukang rokok itu. Baru saya keluarkan 2 ayat. Sudah bertobat. Saudara. Ajaib sekali. Sampai dia ngomong. Nah. Gereja mana yang terdekat? Saya mau ke gereja minggu ini. Saya langsung sebutkan. Dekat Senen itu. GKI Kuitang. Itu sebelahnya toko buku itu. Ajaib. Tapi ini nekat. Nekat itu berbahaya sekali. Nah, sehingga pada suatu hari seorang dari Coral Ridge Presbyterian Church, James Kennedy, mulai melihat dan membuat sesuatu approach yang lain. Dia mengatakan, tidak setiap orang Kristen boleh mengabarkan Injil. Oleh karena apa? Yang boleh mengabarkan Injil hanya orang Kristen yang betul-betul sudah bertobat. Yang boleh mengabarkan Injil orang Kristen yang tumbuh dewasa secara rohani. Kalau enggak bisa. Oleh karena ini bukan sembarangan. Kalau sembarangan, kamu itu hanya setia kepada agama. Yang namanya bukan evangelism, tetapi proselytism. Proselytism itu cuma pengen supaya kamu melakukan, ngabarin sesuatu, lalu gereja tambah orang. Begitu namanya proselytism. Gak boleh, dia mengatakan. Tapi ini adalah karya Roh Kudus. You mau dipakai, you mesti betul-betul menyucikan dirimu. Misalnya saudara punya apa-apa belum percaya kepada Tuhan. Minta. Supaya ngapain? Supaya aku punya beban. Cara berpikir. Cara merasa seperti Kristus. Aku doakan papaku dulu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Mungkin sampai sebulan. Sampai kasih Kristus hinggap dalam dirimu. Mulai kamu lihat papamu. Dengan pandangan dan perasaan Kristus. Nah, itu kamu mulai siap ini. Tapi Roh Kudus juga menggelisahkan kamu. Kalau aku nanti PI sama papaku. Aku tahu papaku.
Kalau ngomong ketus, seringkali sini, seringkali bentak-bentak. Gimana aku? Nah, aku tuh harus ngerti. Apaku bisa menjawab. Jadi sebelum aku mengabarkan Injil sama dia, aku kenali wataknya. Kira-kira dia mau ngomong apa? Akan tanya apa? Aku siap apa enggak? Sehingga aku mulai belajar. Membaca buku rohani yang baik. Mulai tanya kepada pendetaku. Nanti kalau papaku ngomong gini, jawabnya apa? Nah begitu. Sampai ini proses membuat saudara sendiri sudah makin siap. Sehingga pada saat saudara mengabarkan Injil sama dia. Kadang-kadang tandanya itu muncul. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Papamu mungkin di meja makan mulai ngomong. Kamu itu kok sering ke gereja ngapain sih? Nah, kelihatan aja sinyal ini. Lah, saudara, begitu saudara mempi dengan kuasa dari Roh Kudus. Kalau sampai dia bertobat, bukan pekerjaanmu. Itu semata-mata karya Roh Kudus. Belas kasihan Tuhan. Kabarkanlah Injil. Sehingga meskipun ini adalah tugas. Bahkan disebutkan sebagai inheritance yang Tuhan berikan kepada orang percaya. On earth. Di bumi. Tapi tetap kita harus handle it with care. Hati-hati kita. Oleh karena apa ini terlalu berharga. Jangan sampai nanti ini justru dicemooh. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, jangan sampai kamu mengabarkan Injil. Mirip seperti membuang mutiara sama babi. Nanti mutiaramu diinjek-injek. Nama Tuhan nanti dihujat-hujat. Jangan. Kita ini hanya alat. Mau siap apa enggak? Ya inilah. Jadi warisan yang Tuhan percayakan. Yang pertama itu adalah masalah Great Commission. Tapi yang kedua. Seperti Kejadian pasal pertama mulai ayatnya ke-26. Kenapa? Oleh karena di sana nyata sekali pikiran Tuhan. Tuhan ngomong apa? Mari kita membuat manusia. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya laka. Berfirmanlah Tuhan. Beranak cuculah. Penuhi bumi. Taklukkan bumi. Kerjakan bumi. Lah ini mulai pikir kita. Jadi untuk apa Tuhan membangun keluarga? Supaya dalam keluarga lahir anak-anak Tuhan yang dipersiapkan, nanti ngerjakan, mentaklukkan seluruh alam ciptaan Allah. Supaya anakmu kalau diberikan talenta menjadi dokter, bidang kedokteran itulah dibebaskan dari jerat kesia-siaan dosa. Jikalau anakmu diberikan talenta menjadi seorang ekonom, di dalam bidang ekonomi itulah. Itu anakmu nanti akan membebaskan dari jerat kesia-siaan. Kalau anakmu di dalam bidang barangkali hukum, dalam politik, dalam bisnis. Sebutkan. Semua bidang. Lalu waspada sungguh. Semua bidang. Dan tugas orang tua. Sebenarnya cuma mempersiapkan. Anak itu bukan milikmu. Sehingga saudara tidak berhak untuk menentukan. Anakku harus mewarisi toko yang aku bangun dari nol dulu. Siapa boleh untuk memaksakan kehendak yang seperti itu. Oleh karena anakmu titipan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana. Kalau dia barangkali diberikan talenta menjadi guru taman kanak-kanak. Saudara mesti rela. Meskipun nanti gajinya itu kecil. Tapi Tuhan ingin supaya bidang pendidikan anak TK dibebaskan dari jerat dosa. Ini rencana kekal Tuhan, saudara. Dan di tengah 1001 macam jenis profesi seperti ini. Saudara perlu waspada juga. Tugas saudara cuma memberikan kebutuhan primer pada anak. Anak usia 0 sampai 2 tahun. Dalam psikososial saudara mesti memberikan bekal supaya bisa percaya. Percaya apa?
Percaya pada Tuhan, percaya diri sendiri, percaya sesama manusia. Ya, melalui apa? Melalui kamu mencintai dia. Kalau kamu tidak mencintai dia, rasa trust itu tidak akan tumbuh. Bayangin aja seorang anak usianya baru 2 bulan. Kalau mamanya, kalau dia malam nangis oleh karena sakit perut, mungkin ngompol, mungkin ngobrol. Mamanya merasa terganggu. Diambil anak itu dengan kasar. Dia kasih minum dengan kasar. Ganti popoknya kasar. Suaranya tidak enak. Nah bayangin. Meskipun orang tua itu mengaku dari mulutnya aku mencintai anakku. Tapi jiwa anak itu bereaksi. Reaksinya saya tidak percaya manusia. Aneh. Manusia pertama yang hadir dalam hidupku. Kehadirannya itu setiap kali membuat aku takut. Membuat aku itu gelisah. Sehingga dia tidak bisa mengembangkan trust. Nanti seumur hidup, saudara, dia sulit sekali kerja sama orang. Dia tidak bisa berterima kasih untuk pelayanan dan pengorbanan orang kepada dirinya. Tidak bisa, saudara. Makanya orang tua harus memberikan bekal trust. Nanti 2-3 tahun bekal otonomi. 3-4 tahun bekal inisiatif. Terus hanya memberikan bekal orang tua. Nanti dengan sendirinya, pada usia remaja, anak itu akan kenal. Saya menyukai untuk menjadi seorang dokter, Pak. Aku pengen sekolah kedokteran. Silahkan. Orang tua nanti memberikan kebutuhan finansial. Pak, aku pengen sekali untuk menjadi seorang, tanda petik, lawyer, Pak. Hakim. Silakan. Itu adalah tujuan dari hidup yang Tuhan mau. Sehingga nanti mereka semua itu bisa mengerjakan semua karya Tuhan di dalam mandat budaya. Nah, saudara hati-hati. Di tengah dunia yang berdosa itu, ternyata setan itu menghadirkan anak-anak kegelapan. Nah, saudara kalau mau tahu, di dalam Kejadian pasal keempat, pada masa manusia masih hidup di dalam apa? Zaman batu. Lalu disebutkan anak Kain, lalu Lameh, lalu siapa? Loh, kemudian disebutkan ada anak yang namanya Tubal Kain. Ada yang namanya apa? Luar biasa sekali. Disebutkan apa? Mereka semuanya inovator. Penemu alat musik. Penemu membudidayakan ternak. Penemu akan ini, penemu itu. Kenapa sih Alkitab kok ngomong kayak gitu? Supaya manusia sadar. Kalian hidup dalam dunia yang mengatur profesi-profesi kerja. Ternyata lebih agresif anak gelap. Menghadirkan jenis pekerjaan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, kalau pekerjaan yang Tuhan itu sediakan, hanya pekerjaan memanusiakan manusia. Menjadi dokter, menjadi pendidik, menjadi psikolog, menjadi politikus. Ya, menjadi musikus. Ini memanusiakan manusia. Tetapi ada pekerjaan Tuhan sediakan, yaitu ngapain? Menggarap ciptaan Tuhan. Membuat mesin. Membuat macam-macam melalui keahliannya dalam matematika, dalam fisika. Membuat macam-macam hal yang ajaib. Mentaklukkan dunia ini. Membuat pesawat ulang alik dan sebagainya. Sampai membuat HP yang saudara pakai. Sehingga mengherankan sekali oleh karena apa? Sekarang ini makin murah sekali. Dan saudara-saudara bisa melihat tanda petik apa? Seperti pembantu saya punya 2 HP. Dia itu bisa hahaha dengan cucunya di desa sana. Tapi bukan itu aja. Kalau dia mau, dia bisa melihat akan pertandingan sepak bola pada saat yang sama, detik yang sama di Brasilia. Bahkan kadang-kadang di Zoom gitu, kita lihat apa? Bolanya dan lihat rumputnya. Ajaib sekali manusia. Jadi ini teknologi. Padahal kalau kita mau melihat di dalam dunia seperti ini. Albert Einstein itu baru pakai 2% otaknya. Sudah bisa kayak gini, saudara. Apalagi nanti kalau pakai 10%, 20%, seperti apa? Nah, hati-hati. Tuhan menyediakan macam-macam pekerjaan, ribuan macam pekerjaan untuk menggarap ciptaannya.
Tapi di tengah macam-macam pekerjaan, anak gelap menghadirkan macam-macam pekerjaan yang sebetulnya tidak berguna. Tetapi ada dua macam. Ada pekerjaan yang Tuhan tetap izinkan. Tidak dilarang, izinkan. Tapi Tuhan mengingatkan, ini sebetulnya bukan pekerjaan dari Tuhan. Ya kan? Bikin es krim, bikin permen, bikin roti, restoran, salon. Itu hanya pelengkap hidup. Bahkan menjadi pemain olahraga. Ini pelengkapan aja. Saudara bisa membayangkan orang pagi, siang, malam latihan golf. Pukul bola kecil hanya masukkan bolongan kecil. Untuk apa? Dan ini dunia menghadirkan ini sebagai profesi yang ditepuki tangan. Orang kagum. Kagum ngapain? Bolanya yang gelinding masuk bolongan. Aduh saudara-saudara. Dunia ini aneh sekali. Orang-orang seperti itu kaya raya. Menjadi pemain sepak bola, soccer. Kaya raya luar biasa sekali. Itu ciptaan anak kegelapan. Dan Tuhan masih izinkan. Tuhan tidak larang. Meskipun fungsinya mestinya cuma untuk olahraga. Untuk rekreasi. Tapi bukan profesi, saudara. Jikalau anak-anak saudara, tujuannya profesinya menjadi pemain sepak bola. Saudara bukan orang Kristen. Karena saudara tidak ngerti. Tuhan di dalam mandat budaya menginginkan cuma dua arus ini. Memanusiakan manusia atau menggarap ciptaan. Yang lain hanya pelengkap aja. Boleh main sepak bola. Jangan menjadi profesional soccer player. Boleh suka main golf. Jangan menjadi profesional golfer. Oleh karena apa? Saudara keliru memakai akan otak, perasaan, pikiran, kemampuan saudara. Fokus kepada sesuatu yang sekunder. Nah, cuma anak gelap juga menyuntikkan jenis pekerjaan lain. Yang Tuhan biarkan. Tidak mungkin Tuhan itu yang suruh. Membuat minuman keras. Tempat penjudian. Tempat pelacuran. Tidak mungkin dari Tuhan. Semuanya dari setan. Termasuk pabrik rokok. Entah itu bentul, entah itu jarum. Semuanya dari setan. Sehingga you mau membuat advertensi rokok. Terpaksa harus nulis kalimat seperti ini. You mau minum rokok. You akan kanker paru-paru. You akan impoten. You akan apa? Disebutkan semua. Oleh karena apa? Oleh karena tidak bisa orang menolak realita. Bahwa ya itulah. Akibat kalau kamu minum rokok. Tapi tetap. Dunia sudah dikuasai. Sehingga seluruh dunia itu. Semua yang dipakai pemerintah. Barangkali 20% dari cukai tembakau. Lah saudara hidup di dalam dunia seperti itu. Sekarang diberikan inheritance on earth. Untuk mengerjakan mandat budaya. Ya saudara ngerti. Saya harus berhadapan dengan realitas seperti ini. Supaya ngapain? Aspek-aspek hidup ini. Bisa dikembalikan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena yang ketiga. Tuhan memberikan inheritance on earth. Supaya saudara dan saya itu menjadi garam dan menjadi terang dunia. Saudara jangan lupa. Meskipun kita tidak bisa uraikan semuanya. Tetapi saudara menjadi garam. Itu memang fungsi yang penting sekali. Healing, fungsi menyembuhkan. Preserving, fungsi memelihara. Jadi daging itu bisa dipertahankan. Sampai barangkali berhari-hari. Mungkin berminggu-minggu. Oleh karena digaramin. Dan memberikan taste. Sehingga kehadiran saudara dan saya di tengah dunia ini. Harus memberikan pengharapan. Untuk hidup. Untuk kesempatan. Untuk bisa menikmati anugerah Tuhan. Dan saudara hadirkan. Melalui interaksi dengan orang lain. Saudara berfungsi sebagai salt of the earth. Kemudian bagaimana dengan terang? Terang ini ajaib. Oleh karena terang dari Tuhan. Sebetulnya itu. Bahkan terang yang Tuhan ciptakan. Manusia tidak bisa lihat sama mata.
Saudara, ada seorang saintis itu membuat suatu research. Ada satu ruangan besar, gelap gulita, ditembakkan cahaya. Cahaya itu memotong akan kegelapan itu. Jelas sekali. Tapi kemudian ruangan itu dipompa. Vakum sudah, tidak ada udaranya. Sekali lagi ditembakkan cahaya. Mata manusia tidak bisa lihat. Benar. Kenapa? Karena tidak ada reflektornya. Tadi bisa lihat oleh karena ada apa? Ada partikel-partikel udara. Ada partikel dari air. Ada partikel O2 itu. Ada partikel debu-debu. Yang membuat manusia bisa menangkap ada cahaya. Kalau itu semua hilang, saudara tidak bisa lihat apa-apa. Makanya Alkitab. Hanya Alkitab yang ngomong. Terang itu datang ke dunia. Dan dunia itu tidak mengenalinya. Terang itu ajaib. Meskipun di dalam Milky Way kita ini. Sumber terang itu cuma matahari. Ya toh? Tapi saudara-saudara, terang matahari ini pun. Saudara perlu waspada. Oleh karena apa? Oleh karena 18 tahun satu kali terang matahari bisa ditutupin oleh benda yang kecil. 1/300 dari matahari. Apa itu? Bulan. Aneh sekali. Jadi benda yang begitu gede bisa tertutup rapat, gelap gulita. Yaitu pada masa gerhana matahari. Nah, itu mengingatkan kepada kita, meskipun dosa kita itu kecil. Tapi untuk orang tertentu, seumur hidup tidak pernah bisa melihat lagi terang cahaya dari Tuhan. Hati-hati, kamu adalah terang dunia. Ini sesuatu realita yang ajaib. Oleh karena terang itu, cahaya itu bergerak dengan kecepatan 186.300 mile per detik. Makanya Paulus itu pernah mengatakan kalimat seperti ini. Bintang-bintang yang jauh. Meskipun jauh sekali. Suatu hari cahayanya tiba juga. Pada suatu hari ada seorang saintis. Hitung. Akhirnya itu bisa menemukan. Cuma terpaut beberapa jam. Akan lewat satu cahaya yang 100 kali lebih terang dari matahari. Aneh ya manusia itu. Dia pergi ke Peru sana, dia pasang teleskopnya. Lewat cahaya, cuma 1 detik. Supernova. Itu bintang sinduluk yang pecah. Melewati ratusan tahun cahaya. 1 detik cahaya, 180.600 mile. 1 hari cahaya seperti apa? 1 minggu cahaya apa? 1 tahun cahaya seperti apa jauhnya? Ini ratusan tahun cahaya. Tapi Paulus dalam Filipi mengatakan, terang itu akan datang juga ke bumi. Saudara, di tengah keajaiban akan hidup ini, Tuhan mengatakan, kamu itu terang. Bawalah terang yang aku berikan kepadamu. Kepada dunia dalam kegelapan ini. Ya. Nah, sekarang kita setelah tahu inheritance on earth. Okay. Lalu kita tanya, ada 3 hal. You mau lakukan enggak? Tadi kabinetnya Jokowi menggebu-gebu kita, ambasadornya Kristus. Kepingin apa enggak? Ya, aneh sekali. Oleh karena sebagian besar dari orang Kristen itu apa? Cuek. Indifferent. Sudah dengar, ngerti. Kenapa? Oleh karena ini masalah spiritual. Ini bukan masalah psychological, saudara. Kalau psychological, kalau make sense, saudara itu bereaksi. Tapi ini masalah spiritual. Di mana roh saudara tidak berkuasa menjawab. Kenapa begitu? Saya akan akhiri dengan satu hal. Alkitab itu berbicara dalam Matius pasal 15. Bahwa semua dosa yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita.
Sebetulnya sumbernya, tempat sembunyinya itu di mana? Alkitab mengatakan, dalam hatimu. Ada. Hati itu kardia. Kardia, kalau ada istilah kardiolog, itu kan ahli jantung, dokter jantung. Tapi hati dalam Alkitab tidak sama dengan jantung. Hati tidak sama dengan liver. Hati dalam Alkitab itu tidak ada bendanya, saudara. Ini adalah internal condition. Ada dalam batin, saudara. Ini tempat sembunyinya semua dosa. Dan harus dibersihkan dari dosa dulu. Makanya di dalam Ibrani pasal 4. Seperti pedang bermata dua itu menembusi hatimu. Supaya kamu mempunyai kesadaran dalam hatimu itu. Motivasi tujuan yang masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hati ini, kondisi ini, ternyata berubah-ubah. Tuhan memberikan pengharapan, sehingga di dalam hati manusia, Tuhan memberikan dua macam anugerah. Anugerah yang pertama namanya common grace. Oleh karena common grace, hati semua manusia berubah menjadi hati nurani. Dari kardia, sekarang menjadi sunedeisis. Sehingga orang non-Kristen pun menjadi orang baik. Ngerti kalau salah itu say sorry. Ngerti mencintai anak-anaknya. Mengerti sekali menghormati orang tuanya. Mengerti membantu orang miskin. Semuanya oleh karena apa? Common grace dari Tuhan hadir dalam hati. Sehingga jadi hati nurani. Tapi bagi orang Kristen tidak cukup common grace. Tuhan memberikan special grace. Sehingga hati nurani saudara. Ya, disebutkan oleh Ibrani pasal 9. Dibersihkan dengan darah Kristus. Sehingga dibebaskan dari jerat sia-sia. Dan sekarang hati atau hati nurani itu persis seperti pintu. Begitu dibersihkan dari dosa, pintu itu membuka. Lalu yang terjadi apa? Roh saudara itu bisa keluar. Tadinya pintu itu tertutup. 99% orang Kristen dengerin khotbah cuma gelisah. Tidak berdaya. Kenapa? Pintunya tertutup. Roh yang sudah dibebaskan Roh Kudus tidak bisa berkarya. Tapi begitu pintu itu dibuka, roh saudara mulai keluar. Pakai otakmu, pakai pikiranmu, pakai telingamu, pakai matamu, pakai mulutmu, pakai tanganmu. Untuk apa? Roma pasal 6 mengatakan, semuanya dipakai roh menjadi senjata kebenaran. Saat itulah saudara baru bisa menjadi orang yang mewarisi warisan Allah di bumi. Mau melakukan Great Commission, mau melakukan mandat budaya, dan sebagainya. Impossible. Jikalau roh saudara masih terjebak. Oleh karena dosa itu masih menutupi hatimu dan hati. Tembusi. Bebaskan itu. Dan saudara itu akan menjadi kelompok dari orang-orang percaya. Yang sekarang efektif, kreatif, berfungsi. Oleh karena saudara itu sekarang dituntun Roh Kudus untuk meresponi panggilan dari Tuhan. Jadi hari ini kita belajar apa? Saya harap saudara itu menangkap. Dan saya harap saudara mengerti. Bahwa tugas saudara dan saya membereskan dulu hati dan hati nurani. Sehingga semua ajaran gereja melalui Alkitab. Saudara mulai bisa responi dengan baik. Dan Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang masih teachable. Yang mau belajar. Dan kita akan pulang dan membawakan kemenangan-kemenangan secara rohani. Mari kita tunduk kepala. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk apa yang kita pikirkan dan dengar pagi ini. Tuhan kami tahu kami semua orang berdosa yang kadang-kadang masih menyukai akan dosa-dosa kami. Bahkan dengan sengaja membiarkan. Sehingga roh yang engkau sudah bebaskan. Sudah dilahir barukan.
Ternyata cuma gelisah-gelisah dan tidak berfungsi apa-apa. Tuhan tolong kami. Beri supaya jemaat ini menjadi pilot project. Kelompok orang Kristen yang mulai menghidupi imannya di dalam perbuatan nyata. Sehingga mewarisi akan hak istimewa dari Tuhan. Mereka mau mengerjakannya. Tuhan dengar doa kami. Tolong kami yang lemah ini. Berkati setiap individu. Yang di dalam kelemahannya mengulurkan tangan kepadamu. Dan mengatakan, Tuhan Yesus peganglah tangan kami. Bimbinglah jalan kami. Oleh karena hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin.